SBY pun jadi tampak kerdil nih. Benang merah Pilkada 2024 dan serangan Demokrat ke istana lewat isu kudeta. Tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, ya, saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini, gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP. Tapi mantan Muldoko ini. Saya mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memiliki batas dengan siapapun. Apalagi di rumah ini mau datang terbuka 24 jam, siapapun. Ya, secara bergelombang mereka datang, berbondong-bondong ya kita terima. Presiden Jokowi itu dianggap lemah, dicitrakan plonga-plongo, tapi juga disebut otoriter, difitnah anti-Islam, mau diturunkan lewat aksi demo dan sebagainya. Tapi apa akhirnya jawaban dari Presiden Jokowi? Saya masih kuat. Saya masih kuat. Demikian perkataan Presiden Jokowi. Saya kira perkataan Presiden Jokowi itu justru lebih mengarah kepada para lawan politiknya. Ini melihat kondisi dan situasi saat ini menjelang Pilpres 2024. Padahal kan Pak Jokowi tidak ikut Pilpres lagi, tapi justru yang jadi objek serangan bertubi-tubi malah Presiden Jokowi. Kan aneh ya? Membandingkan SBY dengan Jokowi ketika masih jadi gubernur DKI dan Capres ibarat langit dan bumi. Sangat jomplang dan sangat jauh. SBY Presiden 2 periode, mantan menteri di era 2 presiden, purnawirawan jenderal, menantu jenderal, dan banyak lagi faktor yang mengesankan beliau itu hebat. Ya, oke. Memang keduanya, SBY dan Jokowi berlatar belakang sama, rakyat kebanyakan, ya, rakyat. Hanya saja orang tua SBY pensiunan tentara berpangkat peltu, sementara Jokowi anak dari tukang kayu, lulus dari UGM, kemudian menjadi pengusaha mebel. Takdir yang kuasa mempertemukan mereka sebagai pemimpin bangsa ini secara bergantian. Ibarat berlari estafet, SBY menyerahkan tongkat estafet kepada Jokowi yang kemudian berlari sangat kencang hingga mencapai garis finish sebagai pemenang. Ya, tak salah apabila kita memandang Presiden RI ke-7 ini sebagai pemenang di antara para presiden kita yang lain. Selama kepemimpinannya yang sedang berlangsung saat ini tercatat ada berbagai hal yang telah dimenangkan oleh Bapak Jokowi. Dan kemenangan ini tentu untuk bangsa dan negara. Sebut saja salah satu contoh soal pengambil alihan PT Freeport dari cengkraman asing, yang pasti bermakna besar bagi bangsa ini baik dari segi finansial dan kedaulatan negara. Dan masih ada sumber-sumber daya alam yang dulu dikuasai pihak asing, nah sekarang sudah ditarik kembali oleh pemerintah Jokowi. Belum lagi sejumlah kebijakan politik yang pengesahan sejumlah undang-undang yang awalnya mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan. Namun karena tujuannya memang untuk kemaslahatan negara dan masyarakat, Jokowi tegar menghadapi berbagai protes yang diungkapkan massa lewat aksi demo besar-besaran. Semua paham aksi-aksi itu kebanyakan hanya ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang merasa kenyamanan hidupnya terancam oleh ketegasan seorang Presiden Jokowi. Maka pihak-pihak yang punya sumber dana melimpah itu bukan membayar penggerak massa untuk bereaksi. Maka sebagian buruh yang lugu dan mahasiswa berotak dungu bagai kerbau dicocok hidungnya mau saja turun ke jalan berpanas-panasan untuk demo. Ada lagi penggerak massa yang jualannya agama. Dengan memutarbalikkan fakta soal agama, mereka bisa mengerahkan massa untuk aksi demo di Monas dan berbagai tempat lainnya. Dan kepada mereka hanya diberi nasi bungkus, kalau bujur ya dapat ongkos 50.000 sampai 100.000 rupiah aja. Sementara penggerak demo diyakini mendapatkan transfer dana yang besarnya bisa saja mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Dan di era SBY, aksi-aksi demo semacam ini tidak sering terjadi atau boleh dikatakan nihil.
Diperkirakan hal itu bisa jadi karena rezim ini bersikap kompromi dengan berbagai hal, seperti membiarkan ormas-ormas intoleran yang masuk merusak bangsa dan negara ini berkeliaran melakukan aksinya. Padahal aksi-aksi seperti itu sangat membahayakan masa depan bangsa dan negara yang didirikan dengan prinsip keberagaman ini. Dan yang lebih membahayakan tentu jika bangsa ini diganti ke jurang perpecahan dan kehancuran. Dan bukan omong kosong, sejumlah negara sudah sempat mengalaminya. Suriah dan Irak sempat dicengkram oleh organisasi teror berbendera ISIS. Yang tercipta hanyalah kekacauan dan kerusakan di berbagai kawasan yang sulit dipulihkan. Indonesia pun hendak dijadikan mereka seperti ini. Terlebih karena kelompok yang berciri intoleran ini seperti mendapatkan angin segar di era tersebut. FPI misalnya lebih leluasa mengobrak-ngabrik apa saja yang menurut mereka nggak sesuai dengan selera mereka. Ikhwanul Muslimin di berbagai negara dikebuki, digencet sampai tidak berkutik. Tapi di masa SBY, ormas semacam HTI yang disebut berafiliasi dengan IM malah terkesan bebas berpawai mengkampanyekan negeri khilafah. Memperjuangkan dan menegakkan khilafah artinya mencampakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia di bawah SBY bisa jadi sempat dianggap surga oleh kaum khilafah ini sebab dapat mengadakan acara akbar di Gelora Bung Karno dan diliput TVRI pula. Tentu sulit bagi Presiden Jokowi untuk membersihkan gerakan yang sudah merasa besar dan bebas di era sebelumnya itu. Bahkan perlu satu periode untuk mencermati dan memetakan informasi dan memetakan fenomena berbahaya yang jika dibiarkan akan membuat NKRI berubah menjadi neraka ini. Dan syukurlah Jokowi ternyata menepati janji. Ucapannya bahwa dalam periode keduanya ini tidak lagi punya beban. Ternyata dia buktikan ormas-ormas yang sekian tahun menjadi duri dalam daging atau bom waktu yang siap meluluh lantakkan NKRI satu persatu dikebiri seperti HTI. HTI dinyatakan sebagai ormas terlarang di negeri ini. Tepat sekali, di negara-negara muslim saja seperti Mesir dan negara Arab, organisasi sejenis dikebuki sampai terkapar. Nah, di Indonesia kok biasanya petantang petenteng. Maka ketika akhirnya Jokowi menggebrak dan melarang total ormas ini, semua orang menyambut keputusan tersebut dengan penuh rasa syukur dan bangga. Sebuah keputusan yang berani, suatu hal yang sulit terbayangkan bisa dilakukan SBY kala dulu. Dan selanjutnya, FPI yang juga senafas dengan HTI mendapatkan giliran dinyatakan sebagai ormas terlarang sama dengan PKI yang juga dilarang di seluruh Indonesia sejak era Soeharto. Jadi jika saat ini ada oknum yang suka teriak-teriak PKI atau menuduh pihak lain